Perkenalkan, nama saya adalah Vanila Miwatima, murid kerja SMP Negeri 1 Satu Atap Sukabumi, kelompok 2 angkatan 23. Mengambil materi adalah dengan ibu yang belum mahliah. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai mind mapping pada materi etika publik yang merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar seorang ASN. Nah, bisa kita perhatikan pada mind mapping di sini ada 3 garis besar yang akan dijelaskan. Nah, yang pertama adalah kode etik perilaku pejabat, kemudian bentuk kode etik dan implikasinya, dan yang ketiga adalah implikasi kode etik. Nah, untuk yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat. Mulai dari pengertiannya, pertama adalah etika. Etika merupakan referensi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau yang buruk. Nah, kemudian kode etik itu merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, mengenai etika publik itu artinya adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di sini bisa kita perhatikan fokus utama dari pelayanan publik itu adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian yang kedua adalah sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga adalah modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian, untuk prinsip ASN itu ada 7. Yang pertama, nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Nah, untuk dimensi yang terdapat dalam etika publik ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Nah, sebagai seorang ASN juga kita perlu untuk mengetahui kode etik dan kode perilaku seorang ASN yang baik. Nah, di sini ada 12 kode etik bisa kita perhatikan. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya kita bisa baca secara langsung. Nah, di samping itu kita juga harus mempelajari mengenai nilai-nilai dasar dari etika publik. Nah, di sini ada 15 nilai-nilai dasar etika publik bisa kita perhatikan, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan undang-undang negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya bisa kita baca sendiri nilai-nilai dasar etika publik. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Untuk bagian pertama itu kita pelajari mengenai pentingnya etika dalam pelayanan publik. Nah, sebagai aparat pemerintah dan pejabat publik wajib untuk menaati prosedur, tata kerja, atau peraturan yang ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Nah, untuk itu ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah. Yang pertama itu adalah kewaspadaan profesional, yaitu menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Dan yang kedua adalah kewaspadaan spiritual, yaitu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Nah, untuk penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan itu terbagi atas 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Nah, di dalam bentuk konflik kepentingan ada 3 bagian. Yang pertama ada akibat. Akibatnya
Jika terjadi konflik kepentingan, maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Nah, bentuk perilaku dari konflik kepentingan itu sendiri itu adalah rajin mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, serta pemanfaatan fasilitas organisasi lembaga untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk itu, oke, bisa kita baca sendiri untuk perilaku yang harus kita ikuti. Selanjutnya adalah implikasi kode etik. Nah, implikasi kode etik menurut paham idealisme bisa kita perhatikan di sini. Saya akan menjelaskan alurnya. Jadi di sini apabila seorang ASN melakukan penyimpangan dari suatu kebaikan, maka itu terjadi semata-mata karena ketidaktahuan norma untuk bertindak dengan baik. Maka hal yang perlu dilakukan adalah ASN perlu diperingatkan melalui apa? Melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik. Jadi sosialisasinya dilakukan melalui pelatihan kepegawaian mengenai aspek profesionalisme ditambah dengan aspek kognitif. Nah, untuk itu juga bisa dilakukan melalui diskusi kasus nyata. Nah, topik selanjutnya adalah penerapan etika publik di unit kerja.